Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa. Setelah pada bahasan sebelumnya kita belajar membuat objek-objek dua dimensi, kali ini kita akan belajar membuat objek-objek tiga dimensi. Seperti kita tahu bahwa perbedaan mendasar dari objek dua dimensi dan objek tiga dimensi adalah pada jumlah dimensinya. Pada objek dua dimensi, dimensinya adalah dimensi panjang dan lebar saja. Sedangkan pada objek tiga dimensi, maka dimensinya adalah panjang, lebar, dan ketebalan ataupun tinggi. Jadi ini adalah panjang, kemudian lebar, kemudian ini tinggi atau ketebalan. Objek dua dimensi terdapat dua sumbu koordinat, yaitu koordinat X dan Y. X dan Y, seperti pada objek tampilan atas. Kemudian sedangkan pada objek tiga dimensi, maka koordinatnya adalah X, Y, dan Z, di mana X itu adalah mewakili dimensi mendatar, atau kemudian Y mewakili dimensi lebar, kemudian Z mewakili dimensi ketebalan ataupun tinggi. Nah, ini adalah contoh objek tiga dimensi, yaitu bentuk kubus, bentuk box, dan bentuk silinder. Ada dua langkah untuk pembuatan box dan silinder ini, yaitu yang pertama adalah dengan membuat objek dua dimensinya, kemudian dirubah menjadi tiga dimensi. Kemudian langkah yang kedua adalah langsung menggunakan perintah pembuatan objek tiga dimensi. Untuk tahap awal, kita coba dulu untuk cara yang pertama, yaitu pembentukan objek tiga dimensi dari objek dua dimensi. Kali ini saya akan membuat sebuah kubus, ya, sebuah kubus yang ukurannya adalah 200, kemudian kali 200, dan tingginya adalah 200. Ya. Di sebelah kiri atas ini adalah untuk mengatur tampilan. Ini ada tampilan top, bottom. Top itu untuk mengatur tampilan objek dari sisi atas. Kemudian bottom adalah tampilan objek dari sisi bawah. Kemudian left dari sisi kiri. Kemudian ada right, kanan, front dari sisi depan. Ya, kemudian ada back. Ini ada SW isometrik. SW isometrik itu adalah tampilan dari arah barat dan arah utara dan barat, southwest isometrik. Selatan, ya, selatan dan barat isometrik. Kemudian SA isometrik itu adalah south east, itu selatan dan sisi selatan dan timur. Kemudian NA adalah north east, ya. Kemudian NW isometrik north west. Oke, saya pakai SW isometrik. Nanti kita akan gunakan tampilan atas, top, untuk pembuatan objek dua dimensi, kemudian SW isometrik untuk konversi dua dimensi menjadi tiga dimensi. Yang pertama kita menggunakan tampilan top dulu. Contoh di sini saya akan membuat sebuah kotak. Anda bisa membuatnya menggunakan perintah rectangle. Ini contoh, kita akan membuat sebuah kotak dengan ukuran 200, panjang 200, kemudian
lebar 200, kita ketikkan 200, 200. Ya, jadi ini sekarang ada sebuah kotak dengan ukuran panjang 200, kemudian lebar 200. Saya ulang lagi. Untuk pembuatan kotak, kita bisa menggunakan toolbar rectangle. Kemudian Anda mulai ketikkan, klik seperti ini. Kemudian ketikkan dimensi pertama, dimensi panjang 200, 200. Ya. Atau kalau kita menggunakan perintah komen, maka Anda bisa ketikkan rectangle, enter, kemudian Anda tentukan titik pertama, kemudian ketikkan dimensi panjang 200, 200. Ya, hasilnya akan sama. Oke, ini sudah ada tiga kotak. Saya hapus yang lain, kita sisakan satu saja. Nah, ini adalah objek dua dimensi berbentuk persegi 4. Nah, ukurannya 200 kali 200. Objek dua dimensi ini akan kita konversi menjadi objek tiga dimensi berbentuk kubus atau kotak, balok, box. Nah, tampilannya pada tampilan view control, kemudian kita rubah menjadi SW isometric. Ya, jadi ini adalah tampilan objek dua dimensi dalam tampilan SW isometric. Nah, untuk menjadikan ini sebuah objek tiga dimensi, maka perintahnya adalah extrude. Ada seleksi, kita seleksi kotaknya, kemudian ketikkan extrude, ya, extrude, di enter. Nah, kemudian, Anda tentukan nilai extrude-nya. Contoh, kita tetapkan nilai extrude-nya atau tingginya adalah 200. Jadi sekarang ini adalah sebuah kubus dengan ukuran panjang 200, kemudian lebar 200 dan tingginya 200. Ya, saya ulang. Jadi langkah awal kita membuat sebuah kotak, kemudian kotak ini kita rubah menjadi tiga dimensi dengan perintah extrude. Kita seleksi kotaknya, kemudian extrude. Kemudian kita geser ke atas, kita tentukan tinggi dari kubusnya. Contoh, saya akan isikan 200, jadi bentuknya adalah kubus. Nah, seperti ini. Ini adalah langkah yang pertama. Kemudian kita akan membuat sebuah silinder dari bentuk lingkaran. Kita rubah dulu tampilannya menjadi top. Kita pilih circle, atau Anda bisa ketikkan circle. Ya, jadi bisa lewat ini. Kemudian lingkarannya radiusnya adalah 100. Radius itu adalah jari-jari. Jadi diameternya adalah 200. Ya, ini sudah ada sebuah lingkaran dengan radius 100 atau diameternya adalah 200. Ya, kita rubah tampilannya menjadi SW isometric. Oke. Kemudian kalau ini tidak kelihatan, Anda bisa rubah tampilannya menjadi sisi yang lain. Misalkan SW isometric, ya, ini lebih kelihatan. Kemudian kita seleksi lingkaran yang sudah kita buat.
kita perintahkan perintah extrude untuk mengubah ini menjadi 3 dimensi. Kemudian contoh tingginya adalah 150. Ya, jadi ini sekarang sudah ada silinder dengan radius 100 dan tingginya atau ketebalannya adalah 150. Ya. Oke. Ini adalah langkah yang pertama. Jadi pembentukan objek 2 dimensi, objek 3 dimensi dari objek 2 dimensi dengan menggunakan perintah extrude. Di sebelah kanan ini ada set. Set ini adalah untuk mengatur tampilan kerangka. Kalau kita pilih 2 dimensi wireframe, maka akan munculnya adalah seperti ini, kerangka saja seperti ini. Kemudian ada konseptual bentuk seperti ini. Kemudian ada hidden, oke. Jadi hidden itu adalah tampilan 3 dimensi tapi tanpa warna. Kemudian ada realistik. Realistik itu adalah tampilan 3 dimensi secara real, realistik. Kemudian ada set with edge, oke, seperti itu. Kemudian ada set of gray. Ya, silakan nanti bisa disesuaikan tampilan yang diinginkan seperti apa. Saya pilih set saja yang biar lebih ringan. Nah, kita rubah kembali menjadi SW isometrik. Sekarang kita akan membentuk objek 3 dimensi dari perintah pembuatan objek 3 dimensi. Contoh untuk bentuk kubus, perintahnya adalah box. Kita ketikkan box. Jadi box itu adalah perintah untuk membuat sebuah kubus. Kemudian Anda bisa tentukan nilainya. Contoh misalkan kita akan membuat ukuran yang sama dengan kubus yang sebelumnya kita buat dari objek 2 dimensi. Dimensinya adalah 200, 200, ya. Kenapa 3? Karena objek 3 dimensi tadi ada 3 dimensi atau 3 ukuran. Jadi, nah kemudian di enter. Jadi hasilnya akan sama. Ini hasilnya akan sama. Yang pertama ini adalah sebuah kubus yang dibentuk dari bentuk kotak atau bentuk objek 2 dimensi, kemudian diperintah extrude dengan ketebalan 200, dan yang ini adalah sebuah kubus juga dengan menggunakan perintah box. Saya ulang, perintahnya adalah box. Contoh, kita akan membuat sebuah objek, sebuah balok dengan dimensi 300 kali 100, kemudian tingginya adalah 50. Kita bisa klik. Oke. Pertama adalah 300, 100, kemudian 50. Ya. Jadi sekarang ini sudah ada sebuah balok dengan panjang 300, kemudian lebarnya adalah 100, dan tingginya adalah 50. Ya. Bagaimana kalau kita ingin merubah ukuran? Contoh misalkan ini panjangnya adalah 300, akan kita rubah menjadi 200. Akan kita rubah menjadi 200. Ya. Untuk merubah dimensi atau ukuran dari sebuah objek 3 dimensi, kita bisa klik. Kemudian di sebelah kiri, ini akan kita rubah sisi kirinya, akan kita kurangi sisi kirinya. Kemudian kita kurangi 100. Ya,
karena panjangnya 300, kemudian kita menginginkan hasil akhirnya 200, ini kita kurangi 100, kita tarik, Anda bisa ketikkan 100. Nah, maka sekarang balok ini ukurannya adalah 200, kemudian 100, dan tingginya 50. Demikian juga kalau Anda ingin merubah tingginya, merubah tinggi, contoh yang sebelumnya adalah 50, mau dirubah menjadi 25, Anda bisa letakkan kursor di sisi ini, kemudian kita kurangi 50 menjadi 25, berarti dikurangi 25. Nah, jadi sekarang baloknya adalah ukurannya 300, kemudian 100, dan tingginya adalah 25. Demikian juga kalau Anda ingin menambahkan tingginya, menambahkan tinggi, Anda bisa letakkan kursor di sini. Oke. Nah, ini tinggi. Contoh, tingginya mau kita rubah menjadi 75. Sebelumnya adalah 25, berarti tinggal kita tambahkan 50. Maka hasil akhirnya adalah ini 200, 100, dan tingginya adalah 75. Ya, itu adalah proses pembuatan balok dan kubus dengan menggunakan perintah box. Sekarang kita akan membuat sebuah silinder dengan perintah silinder. Contoh, kita ketikkan silinder. Oke, tulisannya CILINDER, silinder. Oke. Kemudian kita tentukan titik tengahnya. Kemudian kita tentukan radiusnya. Contoh, silindernya diameternya adalah 150, maka radius atau jari-jarinya adalah 75. Ya, kemudian kita tentukan tingginya. Contoh, tingginya adalah 300. Ya, jadi ini adalah sebuah silinder dengan radius 75, kemudian tingginya adalah 300. Saya ulang lagi, kita coba membuat silinder dengan ukuran diameter, dengan ukuran radius 100, kemudian tingginya adalah 200. Ketikkan silinder, kemudian tentukan radiusnya adalah 100, kemudian tentukan saya ulang lagi, silinder, radiusnya 100, kemudian kita tarik ke atas. Contoh, tingginya adalah 150. Ya, nah, ya. Itulah proses pembuatan objek 3 dimensi berbentuk balok dan silinder dengan menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan membuat objek 2 dimensinya terlebih dahulu, kemudian kita rubah menjadi objek 3 dimensi dengan perintah extrude. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara langsung membuat perintah objek 3 dimensi. Box untuk kubus atau balok, dan silinder untuk silinder. Oke, mahasiswa, selamat mencoba. Silakan dipraktekkan pembuatan objek-objek sederhana berbentuk balok dan kubus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.